warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillah. Binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'din. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitril Islam yang kami banggakan dan kami cintai, rahimakumullah. Syukur dan syukur kembali di malam ini kita haturkan dari rasa yang paling dalam, dari rasa yang paling dalam, tulus ikhlas mengaturkan terima kasih, mengaturkan syukur dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini mampu kita kalau kita mampu menemukan rasa kita yang benar. Sebelum kita mampu menemukan rasa yang benar, maka tentunya tidak akan mampu mengaturkan rasa syukur yang sejati. Agar mampu menemukan rasa yang benar, maka harus dikembalikan kepada titik yang benar. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dikembalikan kepada titik niat etikat yang benar. Karena sudah sekian lama manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah puluhan tahun lalu sesuatu hal yang baru, sehingga yang kuno dilupakan. Mengenal sesuatu yang baru sehingga yang lawas tertimbun. Mengenal rasa yang baru yang bersumber dari hawa dan nafsu. Hawa itu adalah apa yang ada di luar diri kita, nafsu ini yang bercokol di dada kita. Dulu sebelum kita ini dibuka nafsu dalam diri kita sebagai wujud dimulainya ujian kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dada ini bersih, hatinya bersih, rasanya bersih, sehingga yang dikenal cuma rasanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang dikenal adalah rasa penghambaan kepada Allah, angannya 24 jam setiap saat dan detik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu manusia mulai mengenal rasa yang lain, sehingga rasa merasa hebat hadir, rasa sombong hadir, rasa iri demi hadir, rasa riak pun hadir, ujub pun hadir, sehingga menjadikan rasa ini bercampur aduk tidak karuan. Maka sebelum dikembalikan kepada titik kejernihan rasa, mustahil manusia mampu mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa
Yang ada hanya ekornya, yang ada hanya lantunannya, tapi rasulnya syukur, rasanya syukur. Ini hanya tinggal cerita. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib kita menjaga kesadaran diri, menjaga angan kita agar tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi kita sadar harus menjaga bahwa batin ini punya pekerjaan. Urusan di sawah, urusan raga kita, urusan di kantor raga kita, urusan berdagang raga kita, tetapi urusan tetap menghadap angannya menuju Allah, itu urusan batin kita. Saudaraku rahimakumullah, maka tentunya harus seiring jasad kita bergerak sesuai dengan tugasnya, batin kita jangan kemana-mana, tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjaga sambungan batin kita dengan Allah, menjaga hablum minallah, menjaga frekuensi batinnya agar senantiasa menuju Allah, melibatkan Allah. Inilah yang dinamakan kesadaran yang hakiki. Dan tidak mungkin manusia yang bakhil berkorban demi terjaganya kesadaran ini mampu menjaga kesadaran yang hakiki. Tidak mungkin. Manusia-manusia yang sukses ditolong Allah sehingga dia mampu eling lan waspada, itu adalah manusia yang memang betul-betul dia menjatuhkan pilihan hidup matinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sesuai dengan nasihat, sesuai dengan hadis qudsi, apa man arafa ayya'lama manzilatahu indallah falya'lam manzilatallahi fi qalbihi. Maka barang siapa ingin mengetahui di mana makomnya, tempatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falya'lam, maka ketahui, ceklah sendiri, koreksi sendiri. Falya'lam manzilatallahi fi qalbihi, di mana engkau wahai anak cucu Adam menempatkan Allah di dalam hati. Apakah betul-betul Allah ini sebagai Tuhan kita yang tiada Tuhan yang lain? Apakah betul-betul hati ibarat kursi, bahwa hati kita ini adalah kursinya Allah sebagai ayat kursi? Apakah betul-betul Allah ini adalah Rabb kita, raditu billahi rabba, ataukah ada Tuhan selain Gusti Allah? Yang mengontrol adalah malaikat mendengarkan merubuka siapa Tuhan, sholat atau tidur, merubuka siapa Tuhanmu, sabar ataukah marah dendam, merubuka siapa Tuhanmu, beramal ataukah bakhil, dermawan ataukah bakhil. Ini diaudit, dikontrol setiap saat, setiap detik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakiki yang sejatinya masalah itu bukan masalah yang nampak dari sisi zahir, tetapi hakikat dari masalah tatkala hati terhalang dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Oh, ada manusia yang dihimpit masalah, seakan-akan dihimpit bumi, wujud masalahnya macam-macam. Ada yang tentang ekonomi, ada yang tentang rumah tangga, ada yang tentang masalah dengan anak-anaknya, ada dengan lingkungannya, ada dengan penyakit, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Semua masalah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya masalah bukan itu. Dari sudut pandang tauhid, masalah itu tatkala hati manusia sudah tidak mampu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru masalah. Bencana yang paling besar adalah tatkala hati manusia tidak mampu merasakan belian kasih sayang Allah. Penyakit menular yang paling berbahaya tatkala satu kaum, satu bangsa
satu masyarakat, satu RT hatinya tidak mampu menyebut asma Allah, itu baru masalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka banyak manusia itu di saat dihimpit dengan permasalahan dohir, justru batinnya terbuka. Ternyata masalah dohir ini adalah sebagai cambuk untuk membuka katup hatinya. Ada juga manusia yang hatinya terbuka, nyaman ibadah, istiqomah, zikir, berjuang. Begitu ditambah nikmatnya, tiba-tiba tertutup. Sebab yang kelihatan nikmat bukan yang memberi nikmat. Ada orang yang mengejar nikmat dunia, mengejar solusi dari masalah dunia, tetapi dia meninggalkan sang pemberi solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk urusan masalah dunia yang penting kita bergerak. Apa makna bergerak? Ikhtiar. Yang penting bertawakal, berikhtiar, berusaha semampunya dengan landasan tawakaltu Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin akan ada pertolongan Allah. Maka analoginya, perumpamaannya, penyakit dalam diri manusia. Ada orang yang kena penyakit paru, ada orang yang penyakit mata, ada orang yang kena penyakit kaki, kakinya lumpuh, tangannya nggak bisa bergerak. Asal jantungnya masih berdetak, nafasnya masih keluar masuk, maka masih ada harapan untuk sembuh. Tetapi begitu penyakit dohir ini tidak ada, semua sehat, tetapi penyakit yang dialami manusia adalah berhenti jantungnya, berarti mati. Ini pun juga sama dalam roh manusia. Tidak ada masalah yang berat melebihi beratnya masalah para rasul, para nabi dan para wali. Tapi beliau-beliau ini bisa bahagia dan menemukan solusi. Sebab apa? Detak jantungnya berdetar hebat menyeru asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai salah jurus. Begitu dihimpit masalah malah menggokol, hancur. Begitu dapat masalah malah lari dari Allah. Begitu dapat masalah malah percaya bisikan amarah. Ngapain kamu ngaji? Masalah berat. Ngapain kamu sholat? Ngapain bersedekah? Ngapain? Masalahmu gak berat. Itu adalah bisikan dari kegelapan, dari amal. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya Allah, aku sudah karenamu. Maka harus kita amalkan dulu aset-aset kita ini yang berkaitan dengan jalan pulang kepada Allah, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diamalkan dahulu. Ya Allah, aku sudah karenamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap sholat. Aku sholat bukan karena hujan turun, aku sholat bukan karena kemarau, aku sholat bukan karena sanjungan, bukan karena takut cacian. Aku sholat sebagai wujud penghambaanku kepadamu. Aku ngaji ikhlas karenamu, sebagai wujud ikhtiar bahwa aku butuh kembali kepadamu. Ya Allah, aku memberi anak, aku bekali anak dengan sekolah, dengan pesantren, sebagai wujud ikhtiarku, sebagai wujud usahaku. Tawakaltuhu bismillah, hanya kepadamu. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah, di dalam menghadapi cacian makian, dalam menghadapi himpitan permasalahan. Aku ikhlas ya Allah, dengan kesederhanaan ini, aku ikhlas ya Allah. Semua karenamu, la ilaha illallah. Ini diamalkan dulu. Sebab kalau tidak diamalkan, ini bisa digondol, dirampok dengan kebatilan. Sudah lama hidup dalam kekurangan, lama hidup dalam kesederhanaan, lama hidup dalam beban-beban permasalahan. Kalau tidak kuat di dalam menyeru asma Allah, ini bisa digerogoti oleh kebatilan. Akan timbul pertama bisikan,
meninggal lagi, penyakit stadiumnya meninggal, menjadi saya sudah sholat kok masih seperti ini, saya sudah ngaji kok masih punya masalah. Terus tatkala tidak dibasmi, itu akan muncul menjadi kesyirikan. Na'udzubillah min, akan hadir pengiran keadil, ini dan lain sebagainya, hancur lebur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka awal sekarang adalah amankan tauhid la ilaha illallah. Apalagi yang sudah usia 40 ke atas, sudahlah pegang la ilaha illallah, pegang janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah bersungguh-sungguh dalam merawat hati, mulailah bersungguh-sungguh untuk kembali menyiapkan jalannya untuk kembali kepada Allah. Seperti yang kita bahas kemarin di lapangan di bulan, bahwa setiap manusia tatkala meninggal, tiganya semuanya putus kecuali tiga. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi salasin sadaqatin jaratin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin sholihin. Kalau manusia mati semua putus kecuali tiga. Walaupun kita sudah mati, kita masih mendapatkan kemanfaatan dari yang tiga ini. Saudara dan apa saudara jariah? Maka mari mumpung nafas ini masih ada, jangan masih bercek kembali. Ladang saudara jariah kita. Saudara itu pengorbanan, kita memberikan suatu kemanfaatan jariah mengalir. Dulu saya pernah beli satu keramik 1 meter untuk musola Nurul Iman. Alhamdulillah, selama keramik ini masih dipakai, maka pahalanya mengalir. Oh, saya pernah bantu dulu bangun pesantren, bangun taklim, bangun ini. Oh, saya pernah dulu ikut kerja bakti, ternyata saya ketika di jalan itu, selama jalan itu dipakai untuk bahan kebaikan, maka pahalanya mengalir. Ini tambang yang pertama yang harus kita urusi dari sekarang. Perluas sedekah kita. Tabassumu wajhika fi akhika laka sedekah. Senyummu yang ikhlas kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Melegakkan hati itu sudah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu manfaat. Beridu anni walau. Maka kita cek tambang yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmu manfaat. Minimal sudahkah kita pernah mengajari anak-anak kita bagaimana cara wudhu, mengajari anak kita bagaimana cara sholat, mengajari anak kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah, mengajari anak kita bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan benar, mengajari istri kita bagaimana cara beristighfar yang benar, bagaimana bertuhan yang benar. La ilaha illallah. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai suami. Saudara ini ilmu nafi. Apalagi ketemu dengan tetangga, saudara, lingkungan kerja, bagikan ilmu manfaat. Oh, saya lagi pusing, seperti tadi yang diceritakan oleh saudara kita, akhirnya bilang Kampri. Sampaikan semampu kita, berdoa di orang lain. Saya lagi pusing, ambil wudhu. Bicara dikit, istighfar. Bagaimana cara diresapi satu istighfar? Astagfirullahaladzim, ampuni hatiku ya. Ini ilmu manfaat. Sudahkah ini pernah kita sampaikan minimal kepada yang terdekat, yaitu keluar. Kenapa? Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak dipakai, salahnya sendiri. Hidup tenggelam dalam kesenangan, ada dua keadaan, dua kondisi: tenggelam dalam kesenangan dan tenggelam dalam kesusahan. Lupa untuk menyiapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang paling penting, waladun sholihah. Anak soleh solehah, bisa anak kandung, bisa anak murid kita, bisa anak angkat, anak asuh, yang betul-betul mendoakan kita. Mendoakan bukan cuma mengatakan Allahumma, tapi dia praktek di jalan yang benar. Anak kandung kita didik bagaimana bertauhid,
kita kenalkan ibadah. Kalau kita keberatan, maka kita ajak untuk silaturahmi. Anak kandung kita atau anak muda dididik betul-betul untuk bertauhid kepada Allah. Walaupun kita sudah meninggal, tatkala anak ini tetap berada di jalan yang benar, langkahnya membawa pahala dan berkah ridha Allah, maka kita akan menerima pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Manusia punya satu paket rapor kehidupan. Dari lahir sampai mati itu prestasi kita. Maka di situ kita masih dapat nilai tambahan yang bahasa Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Hasan Trisulan kehidupan. 3 ini jangan dibiarkan, karena ini bisa merubah nasib kita di barzah nanti. Subhanallah. Maka ditambah dengan nasihat yang berusaha bahwa ada manusia itu yang meninggal, maka catatan kebaikannya, catatan raportnya tertulis seandainya 100 poin. Maka di sini manusia ini akan mengalami 7 sidang di alam barzah. Ini yang bisa diterangkan. Manusia itu akan mengalami 7 tahapan sidang di alam kubur. Sidang yang pertama, 3 hari kematiannya. Malaikat langit akan turun bertanya kepada malaikat bumi, wahai malaikat bumi, selama 3 hari ini adakah tambahan pahala untuk si fulan, ruh yang sudah meninggal? Malaikat bumi menjawab, ada. Dari mana? Dari jariahnya. Dia dulu pernah selama 10 hari meneteskan keringat pasang keramik di musola 25. Dan musolanya ini dibuat surat oleh kantung dan teman-temannya, dibuat ngaji, dan ternyata ini jadi pahala di hadapan Allah. Maka si fulan ini mendapatkan 30%. Alhamdulillah. Ini contohnya saja. Yang kedua adalah ada ilmu manfaat. Waktu hidup dia pernah mengajarkan bagaimana istighfar yang benar, mengajarkan bagaimana bertuhan yang benar, dan dipraktekkan dan diajarkan terus tinggal-tinggal sehingga menjadi banyak. Yang ketiga yang paling besar, ya anak-anaknya. Bagaimana malaikat bumi anak-anaknya? Anak-anaknya sudah betul-betul digembleng. Semasa hidupnya ayahnya sering menangis di hadapan Allah, tiap malam bersujud memohon kepada Allah agar diberkahi anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan dia berani menebus, aku sebagai orang tuanya, aku siap menebus asal anakku menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah. Demi ijabah jeripayahnya anaknya menjadi anak yang taat, anaknya menjadi anak yang bertauhid, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan selama 3 hari ini dia bermunajat, berzikir kepada Allah, pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Singkat cerita, di hari ke-7 malaikat akan turun kembali, ke hari yang ke-40 akan turun kembali, hari yang ke-100 akan turun kembali, 1 tahun malaikat akan menanyakan kembali, 2 tahun, dan terakhir adalah 1000 hari. Itu sudah final, ketok palu. Apakah roh ini mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur? Kalau tersiksa, siksanya itu di level keberapa? Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, nikmatnya di level keberapa? Itu keputusan akhir di 1000 hari kematian. Maka pelajaran ini sebetulnya sudah dipraktekkan dari zaman dulu, tapi tidak ditulis. Tutur tinuna, para wali sudah mempraktikkan. Bukan berarti 3 hari 7 hari itu hidup dengan saudara kita hidup, bukan. Tapi ini adalah hikmah 7 kali persidangan. Saudara rahimahullah, bagaimana kondisimu? Beruntung roh yang setiap ada persidangan, setiap dicek dia bertambah saldonya. Sampai dia Ghazali menggambarkan ada manusia yang raportnya begitu dia innalillahi, raportnya itu nilainya cuma sekian, tapi begitu 1000 hari nilainya melonjak tajam. Ini seiring dengan kemarin yang kami sampaikan di 15-an Bapak Kiai Joko Hasan Mendiko. Beliau memanggil saya dan beliau mendiko 1000 hari
rupanya Bapak Damanuri beliau diwisuda menjadi golongan orang-orang yang soleh. Waktu meninggal beliau bukan termasuk orang yang soleh, orang baik, tapi 1000 hari kemudian beliau diwisuda Allah menjadi orang yang soleh. Kenapa? Diterangkan. Karena setelah 1000 hari sedekah jariahnya jalan, ilmu manfaatnya jalan, murid-muridnya mendoakan jamaahnya, mengamalkan apa yang dinasihatkan. Dan yang ketiga menikahi beliau Bapak Ijul, anak-anaknya, anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Maka Pak Damanuri diwisuda menjadi orang soleh. Ini dari mana? Kemudian yang menikahi yang berusaha kita padukan apa? Menikahi yang berusaha nadanya tegas. Maka banyak manusia yang di saat di dunia ini seperti raja, tinggal di tempat yang bagus, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, tetapi tatkala dia sudah meninggal masuk di alam barzakh menjadi gelandangan yang sejati. Naudzubillah. Dia lupa hidupnya senang numpuk berendus sebanyak mungkin, tetapi tidak dipersiapkan 3 titik peristiwa kehidupan. Waktunya habis untuk mengeluh harta, masuk dalam alam barzakh. 3 fasilitas Allah dia tidak punya, tidak bisa mengakses kecuali hanya dosa. Bahwa yang berdosa itu bercerita mengenai ada ruh itu sebetulnya begitu dia innalillahi, ruhnya itu pecah, rapotnya bagus, nilainya bagus, dan dijamin dia akan masuk dalam nikmat kubur atau nikmat alam barzakh. Tetapi 3 hari kemudian dia dapat setoran dosa 7 hari, 40, terus dapat setoran dosa. Ternyata yang jadinya bukan sedekahnya, tetapi maksiatnya yang jadinya. Di dunia dia bangun tempat maksiat, dia sudah mati, tapi ini masih diteruskan. Bukan ilmu manfaat yang ditorehkan, yang ditanamkan. Dia punya ilmu, tapi ilmu kebatilan. Dia pernah melatih bagaimana cara maling, cara merampok, cara menipu, bagaimana cara untuk berbuat dosa. Dan ini ternyata dipakai cara-caranya ini, ditimbangkan terus selama bertahun-tahun. Maka dia mendapatkan paket, tapi bukan paket pahala, tapi paket dosa. Yang terakhir, yang paling berat, dia lupa mendidik anaknya, dia lupa mengajak anaknya sholat, dia lupa mendoakan anaknya, dia lupa tidak pernah menangisi dosa anaknya, tidak pernah menangisi hidayah untuk anaknya. Dia bangga melihat tubuh anaknya yang kekar, dia bangga melihat rumah anaknya yang besar, dia bangga melihat jabatan anaknya yang tinggi, tetapi tidak pernah memperhatikan hancur leburnya iman anaknya. Maka walaupun dia itu orang yang baik, ibadahnya tertata, tiap malam sholat, haji dan umroh, catatannya mengatakan dia mendapatkan nikmat kubur, tapi begitu 1000 hari dekat lalu ternyata dia mendapatkan siksa kubur karena nilai rapotnya habis untuk menebus dosa kiriman dari dunianya. Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Maka satu prestasi kita dari lahir sampai mati tertoleh di dalam rapot kehidupan kita. Yang kedua, Allah ini Rahman Rahim, Pelastas. Ada 3 tambah, yaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Perjuangan ini sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Agar apa? Agar kita yang dari Allah ditolong oleh Allah untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadar dari apa? Kita yang sedang berkumpul dengan masalah, sadar jangan terperosok karena mikir masalah menjadikan hati tidak mampu berpikir kepada Allah. Yang kedua, sadar kalau kita saat ini sedang bergelimang kesenangan, sadar
agar kesenangan dan nikmat yang hadir tidak menjadikan lupa kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya perjuangkan untuk hubungan kita dengan Allah, karena hubungan yang hak adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yaitu betul-betul mendapatkan kenikmatan dunia hasanah, akhir hasanah, dunia hasanah, barzahnya hasanah, akhirnya hasanah, wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Perjuangan itu kolektif. Perjuangan itu tidak bisa sendiri. Dalam satu keluarga dan juga keluarga besar. Satu contoh yang telah disampaikan oleh koordinator kita dan juga dari Wakil Syekh Mas Parjio di depan. Perjuangan itu tidak bisa sendiri. Seperti satu bangunan rumah, itu ada pondasinya, ada cakar ayam, ada pondasi, ada temboknya, dan ada atapnya. Maka perjuangan tidak bisa sendiri. Perjuangan itu kolektif. Perjuangan yang dihadirkan Allah di Palembahan sekian puluh tahun yang lalu. Palembahan bagaikan rawa. Maka rawa ini kalau didirikan bangunan tidak akan bisa. Harus ada paku buminya, harus ada pondasi. Dan semua yang terlibat, yang berkorban, ikhlas berkorban, baik itu dohir maupun batin, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semoga dalam keridhaan Allah beserta seluruh anak keturunannya, khususnya seluruhnya yang telah menorehkan pengorbanan sama di Lengki, di Purwodadi, di Semarang, dimanapun. Setiap Allah hadirkan itu tidak bisa sendiri, pasti kolektif. Dan bahkan dalam keluarga akan mendapatkan bagian. Selama kita ikhlas berjuang akan mendapatkan bagian masing-masing. Maka ikhlaskan kita menjalaninya. Ini satu contoh yang terakhir, yang Nur Ghazali. Beliau punya kakak dan juga seperguru. Maka guru dari beliau memberi wasiat, wahai ketika guru ini, yang Nur Ghazali tugasnya adalah topo ngelami. Kemudian kakaknya ditugasi, dan tugasmu adalah topo nyepi. Maka topo ngelami itu maksudnya berjuang di tengah-tengah umat, ngurusi umat balik nomor sani Gusti Allah. Dan saudara Badur masih suka sampai sekarang. Beliau kontopo nyepi, beliau jalan kaki, tidak pernah pakai alas kaki, keliling dari Bojo sampai Sumatera, dari Bojo sampai sekarang. Alhamdulillah. Bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo itu topo ngelami, Sunan Mulia itu tokonya nyepi. Ini adalah bukti perjuangan itu adalah gabungan, tidak bisa sendiri. Ada satu tim, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi apapun, yang penting tetap hadir, tetap nempel dalam satu bangunan. Oh, dia cuma jadi sikat WC, biarin.
nggak ada orang yang hormati. Tapi betapa pentingnya sikat gigi untuk membersihkan. Oh, dia cuma jadi sapu, cuma sapu. Dicari kalau dibutuhkan, setelah nggak digeledekin pojokan nggak pernah orang itu menghormati. Beda dengan kursi sofa. Biarin, yang penting lillahi, lillahi. Yang penting etikatnya adalah karena Allah Subhanahu. Tidak bisa diukur sukses perjuangan itu karena hartanya berapa. Tidak bisa. Oh, sukses itu karena dia sukses sekarang dia punya mobil 3. Tidak bisa orang berjuang. Suksesnya adalah hatinya yang betul-betul tertata tauhidnya kepada Allah, semakin dalam rasa ketenangan hati yang bisa dipancarkan kepada kanan kiri, kelihatan ketenangan hatinya, menghadapi nikmat tetap tenang, menghadapi masalah tetap tenang, menghadapi apapun dia tetap bisa la ilaha illallah. Itulah orang yang sukses dalam perjuangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terima kasih dari awal sampai akhir segala khilaf. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.